Di sini titik longsor yang lebih parah, yang di sebelah kanan dan kiri. Tuh rekan-rekan Selat Minang, ini cukup lumayan ya. Nah, ini yang di sebelah kiri, ini rekan-rekan Selat Minang, cuman bisa pas-pasan. Nah, ini kalau nggak salah ini terakhir kendaraan roda 2 yang jenis terbang melewati Kelok Labu. Yes. Nah, ini yang terbang yang di sebelah kanan hingga lulu lantang semua aspal badan jalan. Di sebelah kiri kantor camat Matur, belok kanan ke Palembayan, ke Nagari Salaria. Nggak tahu udah bisa sampai ke Salaria apa belum, kita belum tahu pasti kabarnya, karena akses tersebut juga akses alternatif ke Pasaman ya. Keluarnya di simpang Padang Koto Kadang di lintas barat Padang Pasaman, dan kita mengarah ke Embun Pagi atau Nagari Matu Mudia dari Matu Ilia, Bintang Terang dari Pasaman. Sudah ada. Oh, jalan. Oh, ini bekas terban juga dulu ya. Bekas terban juga ini dulu ya, lumayan. Ya, ini pernah longsor juga dulu ya, terban juga yang arah dari atas. Nah, kita sampai di Simpang Malala, rekan-rekan Selat Minang. Jadi belok kiri ke Malala, akses jalan ke Malala masih dianggap lumpuh. Jika rekan-rekan Selat Minang yang ke Malala mesti hati-hati dan waspada, baik itu yang roda 2 maupun yang roda 4. Dan kita lanjut mengarah ke Lubuk Basung via Matur, via Kelok Ampek, Pulau Ampek, Maninjau hingga sampai ke Lubuk Basung dan mengarah ke Pasaman. Jadi akses Simpang Malala atau Simpang Balingka mengarah ke Matur beberapa hari yang lalu sempat lumpuh karena ada jalan yang longsor. Ini seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Jadi beberapa hari pernah sempat lumpuh total karena ada longsor di akhir bulan November kalau nggak salah. Ini pun jalan belum beberapa hari yang lewat, yang baru bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 ya. Jadi dari sini kita bisa lihat titik longsor yang pernah terjadi. Nah, ini di sebelah kanan. Ini banyak titik-titik longsor, bekas longsor. Ya, terapel. Ya, emang di ini yang di sebelah kiri. Ini terbangnya cukup lumayan nih rekan-rekan Selat Minang, yang di sebelah kiri. Nah, itu. Wow. Kita masih lanjut mengarah ke Sungai Landia. Jadi ini masih Balingka menjelang Sungai Landia di Kecamatan Nampek Kutu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atau di jalur akses Bukit Tinggi Matur via Balingka.
Ini jalan sepertinya udah banyak yang miring-miring ya, lantaran ini pergerakan tanah. Ini udah perbatasan atau di pintu angin antara Nagari Balingka dengan Nagari Sungai Landi ya. Nah ini batasnya, batas Balingka dengan Sungai Landi ya. Ini bekas longsor yang di sebelah kanan. Sebenarnya sempat menutup badan jalan tepat di perbatasannya. Nagari Balingka kita tinggalkan dan kita masuk di Nagari Sungai Landia. Terlihat lagi bekas longsor dan terban di sebelah kiri. Ini jika hujan bisa longsor susulan. Nah, ini yang di sebelah kiri kanan. Nih bekas longsor juga lagi nih, yang di sebelah kanan dan terban. Jadi dianjurkan kepada rekan-rekan Senak Minang mesti hati-hati. Ditambah jalan yang sedikit licin karena beberapa hari terakhir juga masih hujan. Nah, ini yang lebih parahnya lagi, berarti di sini titik longsor yang lebih parah, yang di sebelah kanan dan kiri. Itu rekan-rekan Selat Minang, ini cukup lumayan ya. Di akses Jorong Ranah ya, pernah terputus total ya. Tuh Jorong Ranah yang di ujung jalan, di ujung bukit. Nah, ini bekas longsor lagi, tidak terhitung titik longsor di jalur ini Sungai Landia ya, karena emang dari dulu jalan ini atau lokasi ini memang sering longsor jika curah hujan tinggi. Itu Jorong Ranah yang di seberang jalan, seberang bukit itu. Ada sekitaran 15 menit pernah tertutup total aksesnya ke sana. Jalan masuknya di depannya, nah, di ujung jalan tuh yang ke Jorong Ranah. Ada 3 jorong ya di Sungai Landia ya. Yuk masuk lagi. Nih bekas longsor. Waduh. Ini yang parah yang tadi ya, seperti longsor. Ini ada pemberitahuan lagi ya, hati-hati badan jalan terban. Jadi rekan-rekan Selat Minang mesti jadi juga baca info atau ini pemberitahuan pelang. Hanya bekas longsor lagi ya. Sebelum terjadinya bencana longsor di kawasan Sungai Landia ini, kita masih menyimpan rekaman ya. Jadi rekan-rekan Selat Minang bisa lihat juga rekaman terdahulu atau sebelum terjadinya sejumlah longsor di kawasan akses Sungai Landia ya.
Di Teluk Mercedes juga longsor, tapi belum sampai di Teluk Mercedes. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang. Apa ini Teluk Mercedes? Nah, ini udah di beton, cuman ada keretakan lagi. Nah, ini yang di ujung jalan juga terban ya, yang di ujung jalan. Nah, ini yang di sebelah kiri. Setia dan Harmonis. Setia dari Lawang, Harmonis dari Lubuk Basung. Yang tadi cukup lumayan parah ya terbannya. Ini juga licinnya. Nah, ini lagi rekan-rekan Sanak Minang. Wow. Dulu pernah yang mana dulu yang pernah longsor yang kena masjid? Jadi rekan-rekan Sanak Minang bisa lihat tuntas dari Balingka hingga Kematur ya, akses jalan ini yang di sekitaran Sungai Landia ini. Nah, ini longsor lagi nih, yang di sebelah kanan dan di depan. Nah, ini Teluk Mercedes kalau nggak salah ya. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang yang di sebelah kiri ya. Itu cukup lumayan parah ya yang barusan. Di Teluk Mercedes kalau nggak salah ya. Di masih banyak ya hingga sampai ke Matur ya. Setia dari Lawang. Nah, ini longsor lagi ya, yang di sebelah kiri dan kanan terban. Tidak terhitung ya berapa titik longsor, bekas longsor. Nah, ini juga bekas longsor. Tidak terhitung. Ini lagi. Ya, dulu kita juga pernah himbau kepada rekan-rekan Sanak Minang, jika curah hujan tinggi hindari via akses jalur Bukit Tinggi Matur ini via Sungai Landia ini ya. Nah, ini bekas longsor lagi ya. Karena jika curah hujan tinggi sangat berpotensi longsor. Nah, ini bisa jadi longsor susulan. Masih di depan bekas longsor. Oh, ini yang Teluk Mercedes nih. Itu masih rawan longsornya, masih berpotensi longsor jika hujan. Nah, di sebelah kanan juga. Jadi jalur ini pernah tertutup total, lumpuh total beberapa minggu.
hingga akses dialihkan ke ini, ke Stingkai. Nah, ini yang di depan, lihat aba-aba dulu. Oke, ini rekan-rekan Senak Minang, cuman bisa pas-pasan. Dara, ini kalau nggak salah ini terakhir kita arah dari Simpang Panta ini, rekan-rekan Senak Minang, yang tertutup total hari itu. Ini kita udah menyelang Simpang Panta ya. Nah, ini yang di kiri, mesti hati-hati nih. Udah separuh ya, badan aspal yang terban. Ini udah menyelang Simpang Panta. Nah, ini alternatif ya, waktu terputus total ya, ditarik sama tali. Nah, di sini belok kanan Jalan Binuang mengarah ke Ngaresano atau ke pusat kota Bukit Tinggi ada sekitaran 13 kilo. Nah, ini Binter. Dicen. Simpang Panta kita lewati dan kita mengarah ke Nagari Parit Panjang. Ini Nagari Pantapauah, Nagari Pantapauah. Udah masuk Matur nih, Kecamatan Matur, rekan-rekan Senak Minang. Nah, jembatan ini juga pernah putus total, tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Terakhir kita lihat hari itu. Nah, ini udah bisa dilewati kendaraan roda 2 yang jenis L300 atau Binter nih, yang di depan. Ini pernah putus total nih. Rekamannya kita masih ada ya. Binter dapat sewa. Nah, di sebelah kanan perumahan Pondok Pesantren. Tuh yang di sebelah kanan. Rekamannya kita masih ada tuh jumlah rumah yang bisa dikira hitung. Ada sekitaran 50 petak rumah. Luar biasa mengerikan. Tuh habis semua. Dan satu unit masjid masih berdiri kokoh. Tuh habis terban. Luar biasa. Ini masjid yang masih kokoh ya. Yuk kita lanjut mengarah ke Lubuk Basung via Kelok Ampek Pelampek. Family dari Pasaman Barat ya, Ujung Gading, Natal, Air Bangis, Desa Baru. Ini bekas longsor yang di sebelah kiri. Yuk masuk, hati-hati. Yuk. Klakson kita ini tidak ada nyala, enggak nyala. Nah, itu baru. Kadang bunyi, kadang enggak. Ada masalah kelistrikan barangkali. Nah, ini di pintu angin. Ini udah masuk di Nagari Parit Panjang. Jadi Nagari Pantapauah kita tinggalkan dan kita masuk di Nagari Parit Panjang di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi di Kecamatan Matur ini terdapat beberapa nagari seperti Nagari Pantapauah,
Nagari Parit Panjang, Nagari Matu Ilia, Matu Mudia, Nagari Lawang, tuh rekan-rekan Sanak Minang di sebelah kanan. Tidak terhitung titik longsor ya, dari Simpang Malala atau dari Balingka hingga sampai ke Matur, tidak terhitung. Nah, ini bekas longsor juga, ini masih belum dibersihkan ya, karena emang alat berat lebih mengutamakan yang tertutup total ya daripada yang bagian separuh. Kalau yang bagian separuh mungkin masih bisa dilewati, tentunya alat berat terbatas juga. Terakhir kalau nggak salah yang terban di Kelok Labu ya, pas di Nagari Matu Ilia. Kemarin bus Bintang Lubuk Basung terlihat udah beroperasi ya. Barangkali kita bisa lihat salah satu bus yang dari Lubuk Basung menuju Pekanbaru Riau, seperti Harmonis Chandra Kirana dan Bintang Lubuk Basung Nur Caulia. Ini kita udah masuk di Nagari Matu Ilia, Walkom Matur, Kecamatan Matur. Alhamdulillah perjalanan kita cerah, cuaca cerah. Gunung Merapi terlihat. Nggak tahu Simpang Kelok Labu udah bisa dilewati apa belum, karena kemarin kita lihat kabarnya sedang benahi, berkemungkinan udah bisa dilewati barangkali ya. Kita akan tengok nanti. Kelok Labu tepat di samping lapangan sepak atau di sekitaran Pasar Matur. Sepertinya udah bisa dilewati ya, karena sebelumnya kendaraan roda 4 dan roda 2 VA yang ini, yang di sebelah kiri ini. Kita menjelang Kelok Labu, rekan-rekan Sanak Minang. Di depan ada bintang terang ke Pasaman. Kita serikan ke Pasaman. Yuk masuk. Nah, ini rekan-rekan Sanak Minang, sebenarnya kita sudah bisa melewati Kelok Labu. Yes. Nah, ini yang terban yang di sebelah kanan, hingga lulu lantang semua aspal badan jalan. Yuk kita masuk, dan kita sampai di Nagari Matu Ilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi dari Bukit Tinggi ke Matur via Balingka, Kelok Labu
penghujung atau terakhir yang terkena dampak jalan putus yang membuat akses jalan lumpuh. Belok kanan ke Setingkai, juga ke Bukit Tinggi, kurang lebih 18 kilo mengarah ke lintas Trans Sumatera. Dan di depan, di sebelah kiri kantor camat Matur, belok kanan ke Palembayan, ke Nagari Salaria. Nggak tahu udah bisa sampai ke